Bismillahirrahmanirrahim. Kedengaran suara saya, Mbak-Mbak? Kedengaran, Oh ya, ya. alhamdulillah. Alhamdulillah. Mohon maaf tadi ada kendala di Zoom ya, di Zoom sini jadi baru bisa connect. Baik, kita mulai ya, Mbak-Mbak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pertama-tama puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan kasih sayangnya, karunia-Nya diberikan Allah kemudahan sehingga diberikan Allah kemudahan untuk menghadiri kajian muslimah by online ini ya. Kemudian juga salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat hingga pengikut beliau sampai akhir zaman. Semoga kita termasuk umat yang beliau akui di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, akhwati fillah, mbak-mbak semua, di sini insya Allah ini adalah kajian muslimah ba'da subuh ya, yang diselenggarakan oleh Rodatul Kolbu Passer dan Yayasan Nur Albi. Hari ini insya Allah kita akan membahas tentang hakikat hidup manusia ya, yang akan mentadaburi Quran surah Al-Insyiqaq ya, oleh Ustazah Rosikhoh. Nah, sebelum itu kita menambah keberkahan dulu dengan membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustazah Ratna. Kepada Ustazah Ratna dipersilahkan. Baik, Mbak, jazakallah khair. Suara saya kedengaran ya? Belum ada suaranya, Ustazah. Cek, kedengaran, Mbak? Kedengaran, kedengar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza as-samaa'u syaqqat wa azinat li rabbiha wa huqqat wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat wa azinat li rabbiha wa huqqat ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbik innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih fa'amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura wa amma man utiya kitabahu wara'a zuhrih fasawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira innahu kana fi ahlihi masrura innahu dhanna an lan yahur bala inna
ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. Alhamdulillah. Silakan Mbak Rizky. Oh, ya. Alhamdulillah, jazakillah khair kepada Ustazah Ratna sudah membacakan surah ya. Semoga baik yang mendengarkan maupun yang membacakan dapatkan limpahan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, Mbak-mbak sekalian, insya Allah sebelum memulai ke acara, kita akan menginformasikan ya. Jadi ada beberapa informasi yang akan kami berikan. Bisa dimunculkan kah, Mbak-mbak, informasinya di ini? Atau ini aja ya? Disampaikan aja kali, Mbak. Ya, insya Allah nanti kita akan mengajak pada tanggal 25 Februari, pada hari Ahad, insya Allah Rohdatul Kolbu bersama One Day One Juz Pasir, insya Allah akan mengadakan kajian Tarhib Ramadan. Jadi semoga mbak-mbak di sini bisa mengikuti kajian yang ini secara offline ya, di Aula Masjid Agung. Nah, kajian ini bertemakan tips asyik anti bosan baca Quran. Ya, Masya Allah. Jadi temanya bagus sekali ya. Tips asyik anti bosan baca Quran. Jadi ini bagus sekali untuk persiapan kita menghadapi bulan Ramadan. Nanti bisa jika ada yang mau daftar, bisa mendaftarkan lewat salah satu peserta RQ atau yang biasa disebar, flyer yang disebar bisa dihubungi CP-nya. Dan ini pendaftarannya gratis ya, Mbak-mbak sekalian. Jadi terbuka untuk Ikhwan dan Akhwat ya. Jadi ini kajiannya juga untuk Ikhwan dan Akhwat laki-laki dan perempuan, jadi boleh ikut semuanya. Tanggal 25 Februari insya Allah. Ya, itu saja mungkin informasi sementara dari kami. Insya Allah kita lanjut ke agenda berikutnya, yaitu materi kajian ya. Materi kajian dari Ustazah Rosikho atau Ustazah Oci. Ustazah Oci, sudah siap ya Ustazah? Ya, insya Allah, Mbak. Alhamdulillah. Ya, kita persilakan kepada Ustazah Oci. Silakan Ustazah. Ya, jazakallahu khairan, Mbak Rizky. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah pertemukan kita kembali. Zoom, insya Allah semoga tidak mengurangi keberkahan pagi, dan juga kita bersyukur kepada Allah karena pagi ini Allah izinkan kita untuk memulai aktivitas kebaikan, memulai hari dengan aktivitas kebaikan di pagi hari, di pagi yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan begitu Allah berkahi semua kita pada hari ini. Dan salawat dan salam kita selalu junjungkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Jangan lupa senantiasa kita banyak bersalawat kepada Rasulullah. Allah mudahkan lisan kita untuk bersalawat kepada beliau. Semoga dengan begitu beliau mengenal ya dan memberikan syafaatnya untuk kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf suara saya ya lagi batuk. Jadi dari beberapa hari sudah, jadi semoga terdengar jelas ya suaranya. Bismillah. Hari ini kita akan bersama-sama belajar untuk mentadaburi, untuk memahami surah Al-Insyiqaq yang tadi sudah dibaca oleh Ustazah Ratna. Khairan. Ada satu pembuka yang Masya Allah ini semoga menjadi semangat untuk kita semuanya. Kalimat dari ini tadi saya kebetulan lihat Masya Allah ya dari Ustazah Fasihah. Jadi ini ya beliau ada Ustadz dari daerah Kutai, berarti mungkin Sangatta dan sekitarnya ya kalau Kutai Timur. Itu naik motor Supra tua ya demi mengikuti daurah musalsal majelis hadis bersama murid Syekh Yasin. Dan di mana halaqah ilmu ini di mana? Halaqah ilmu ini di Tenggarong. Teman-teman yang domisili di Timur pasti tahu banget ya jarak antara Kutai Timur ke Tenggarong itu berapa. Ya, jauh banget tuh berjam-jam. Pakai naik motor lagi gitu ya. Naik motor tua lagi. Belum macetnya, belum mogoknya, belum capek ya. Pakai mobil aja capek, apalagi pakai motor tua gitu. Tapi ada kalimat yang luar biasa, apa kata Ustazah? Jadi begitulah orang yang sudah cinta sama ilmu dan ulama. Jarak yang jauh pun itu tidak menjadikan alasan, ya fasilitas juga tidak menjadikan alasan untuk dia untuk tidak hadir. Tapi kalau orang sudah minim cintanya pada ilmu, biar dia berada di lumbung ilmu pun dia nggak mau mengambil kesempatan untuk belajar. Jadi bisa dipahami ya teman-teman semua ya. Saya selalu menganalogikan bahwa jangan sampai kita tuh kayak ayam mati di lumbung padi. Ya, kita berada di lumbung ilmu tapi kita tidak mau makan. Artinya kita berada di lumbung ilmu tapi kita tidak mau belajar. Akhirnya apa? Kita mati. Mati dengan apa? Dengan kebodohan kita sendiri. Jadi ini luar biasa. Semangat untuk kita semuanya. Semoga ini menjadi hujah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita walaupun dengan tertatih, walaupun pagi-pagi hari gitu ya, kita menyempatkan diri untuk apa? Untuk mencari ilmu. Apalagi ilmu yang akan kita pelajari adalah ilmu yang berkaitan dengan Al-Qur'an. Baik,
biasanya insya Allah saya akan share, bukan share screen, tapi saya biasanya memang lebih suka menjelaskan ini ya, pakai papan tulis. Sebentar. Masih. Oke, apa layarnya sudah terlihat, Mbak semuanya? Sudah, Ustazah. Sudah ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tentang surah apa? Al-Insyiqaq. Sebentar kok nggak bisa ya. Sebelum kita ke materi surah Al-Insyiqaq, ini ada pengantar terlebih dahulu. Apa artinya Al-Insyiqaq? Al-Insyiqaq itu artinya adalah terbelah. Ya. Kenapa dinamakan surah Al-Insyiqaq? Karena salah satu bunyi atau salah satu ayat menjelaskan tentang terbelahnya ya bumi. Ya. Meskipun sebenarnya banyak ya tanda-tanda hari kiamatnya, tapi Allah memilih kalimat ini gitu ya sebagai dasar dari penamaan surah. Kemudian tema utama pada surah Al-Insyiqaq, apa tema utamanya? Tema utamanya adalah tersingkapnya amalan pada kiamat. Ya. Kemudian apalagi tema utamanya yaitu mengetahui hakikat hidup. Yang insya Allah menjadi tema kita pada pagi hari ini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah pengantar untuk surah Al-Insyiqaq. Juga ada satu hadis ya bahwa Rasulullah gitu ya saat sholat gitu ya, sholat itu sering juga membaca surah Al-Insyiqaq. Bagi teman-teman yang sudah hafal bisa dipakai untuk di sholatnya ya, atau belum teman-teman yang belum hafal seharusnya juga insya Allah semoga kita termotivasi ya untuk bisa menghafalkan salah satu surah di juz 30 ini yaitu surah Al-Insyiqaq. Kita mulai insya Allah dari ayat pertama. Bismillah. Bentar ya, saya hapus dulu. Ini papannya di Zoom ini fiturnya baru lagi, jadi saya masih agak gaptek ini untuk yang fitur barunya. Mohon maaf ya, jadi saya hapus manual. Biasanya langsung clear gambar aja. Oke, Bismillah. Kita mulai dari ayat pertama. Ayat 1 di surah Al-Insyiqaq. Idza sama syaqqat. Jadi di ayat pertama Allah menggambarkan tentang perubahan sunnah ya, perubahan sunnah pada alam. Kan karena sebenarnya sunnatullah untuk alam ini kan adalah bumi yang terhampar gitu ya. Terus kemudian bumi yang nyaman untuk tempat tinggal gitu. Maka pada hari kiamat itu bumi sudah tidak lagi sesuai dengan sunnatullah. Ya artinya bumi sudah tidak lagi memberikan kenyamanan untuk penghuninya. Kenapa? Karena idza sama unsyaqqat. Ya, saat di mana ya bumi itu terbelah gitu. Jadi juga
perlu difahami. Jadi kalau ada kalimat Al-Quran dimulai dengan idza gitu ya, maka biasanya yang akan dibicarakan itu adalah peristiwa besar. Idza sama'u syaqqat. Di surah Al-Furqan ayat 25 Allah mengatakan wa yauma tashaqqaqus sama'u bil ghamam wa lal malaikatu tanzila. Hari di mana langit terbelah ya. Dan kemudian wa nuzzilal malaikatu tanzila, dan kemudian apa? Para malaikat itu turun. Ya, karena apa? Karena memang dia hari kiamat gitu ya, semua malaikat pada turun untuk melaksanakan tugasnya. Kemudian yang kedua, ayat yang kedua, wa adzinat liha wa huqqat. Apa? Wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Artinya memang gitu ya. Saat Allah menyuruh alam ini untuk ngapain aja ya, maka memang fitrahnya ya, fitrahnya dari alam itu patuh sama perintah Allah. Dia nggak ngeyel gitu. Nggak nanti aja ya Allah gitu. Enggak, gitu kan. Tapi langsung kalau Allah memerintahkan untuk terbelah, maka terbelah langsung. Gitu ya. Mereka membelah langsung. Jadi patuh atas perintah Allah. Maka kita sebagai manusia seharusnya ya diberikan akal oleh Allah, maka harusnya lebih patuh kepada perintah-perintah Allah. Kemudian ayat yang ketiga, wa idzal ardu muddat. Ya, dan saat bumi muddat itu artinya dibentangkan. Ya, dibentangkan. Artinya apa coba? Jadi gini. Dalam tafsir itu disebutkan bahwa bumi itu rata. Jadi saat hari kiamat, bumi itu menjadi rata. Gunung-gunung hancur ya dan rata dengan tanah. Saat itu di surah Toha Allah mengatakan apa? Wa yas'alunaka 'anil jibal. Faqul yansifuha rabbi nasfa wa yadharuha qa'an safsafa la tara fiha 'iwajan wala amta. Jadi di surah ini selaras dengan surah Toha. Ayat berapa? Ayat 105 sampai 107. Sebentar ya Ibu. Di surah atau Toha apa? Wa yas'alunaka 'anil jibal. Dan mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang apa? Tentang gunung. Gitu ya. Saat hari kiamat. Faqul yansifuha rabbi nasfa. Fa yadharha qa'an safsafa. Jadi katakan Muhammad bahwasanya Tuhanku akan menghancurkannya pada hari kiamat. Jadi kan apa ya, bukti kebesaran atau bukti kekuasaan itu salah satunya kan adanya gunung ya. Jadi gunung juga disimbolkan dengan sebuah kekuatan gitu. Nah pada hari kiamat nanti kata Allah akan menghancurkannya, menjadikan bekas gunung-gunung itu rata dengan tanah. Jadi nggak ada lagi yang namanya gunung pada hari kiamat. Makanya kemudian di surah Al-Toha itu kan sampai kita tidak melihat tempat yang rendah dan tempat yang tinggi itu sudah nggak ada, gitu ya. Tempat yang rendah dan tempat yang tinggi itu sudah tidak ada. Karena apa? Karena sudah rata dengan tanah. Maka di sini ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim yang mengatakan hadis dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yuhsyarun nas yaumal qiyamah, pada hari kiamat manusia dikumpulkan
manusia dikumpulkan di mana? Di bumi. Jadi tetap ya, kita pada hari kiamat itu dikumpulkannya di bumi. Dikumpulkan di bumi, terus kemudian di buminya yang mana? Buminya yang sudah tidak lagi seperti bumi kita sekarang. Buminya itu yang sangat putih. Jadi saat itu buminya menjadi putih, ya. Bentuknya bulat pipih. Jadi tidak ada lagi namanya tumbuhan, tidak ada lagi namanya gunung-gunung, gitu ya. Bulat pipih datar, tanpa ada tanda bagi siapapun di atasnya. Yuhsyarun nasu yaumal qiyamati ala ardin bayd. Wafara kakursatin naqi laisa fiha alamun li ahad. Kita tidak bisa mengenali mana orang-orang itu nggak bisa. Karena kan biasanya kita gini ya, nah itu si itu ada di sebelah sana gitu kan ya. Dia ada orang yang lebih tinggi misalkan, yang kita bisa ngelihat. Tapi sekarang kita sudah tidak, sulit untuk mengenali orang. Kenapa? Karena kita berada di tempat yang sama. Ya bayangin aja kayak teman-teman misalkan kalau umroh, haji, ya dikumpulkan banyak orang itu kan dengan bentuk yang terlihat sama gitu di sebuah tempat yang sama datarnya gitu kan, mau cari mana nih Mbak Ella, mana Mbak Ella, nggak kelihatan gitu kan ya, nggak kelihatan kita, makanya kita cuma sibuk dengan diri kita sendiri ya. Kemudian Allah kan wa alqat ma fiha wa takhallat. Di ayat 4 Allah mengatakan wa alqat ma fiha wa takhallat. Apa yang dilakukan oleh bumi saat itu? Bumi saat itu memuntahkan, mengeluarkan semua apa yang ada di dalam bumi dari mauta, dari para orang-orang yang sudah wafat pun gitu ya. Itu dimuntahkan kembali, dikeluarkan kembali ya. Pokoknya semuanya keluar dari perut-perut bumi itu, gitu ya. Tidak ada satupun yang terlewat, ya. Terus apa? Ini ada juga sebuah hadis dari Rasulullah mengatakan bahwa kelak bumi akan mengeluarkan semua isinya, ya. Kelak bumi akan mengeluarkan semua isinya. Semisal tiang dari emas dan perak. Pada hari kiamat nanti saat bumi mengeluarkan, memuntahkan semua isi-isinya, ya, baik dari ada semisalnya, jadi ada dimisalkan ada tiang ya, tiang itu berupa emas ataupun perak gitu ya. Lalu akan datang seorang pembunuh seraya berkata, karena benda inilah aku membunuh. Ya. Jadi nanti di hari kiamat tuh datang semuanya tuh. Orang-orang itu, oh, karena benda inilah aku membunuh katanya. Kemarin kasus yang luar biasa ya, itu ada seorang tante yang membunuh ponakannya sendiri kan, hanya karena dia pengen emas. Nauzubillah ya, sampai dimutilasi kalau enggak tidak salah, itu gempar sekali ininya apa namanya beritanya gitu ya. Terus kemudian akan datang lagi seorang yang memutuskan tali silaturahim. Lalu dia akan berkata, karena benda inilah aku memutuskan silaturahim. Ya, banyak kan orang yang memutuskan silaturahim hanya karena warisan. Orang memutuskan silaturahim hanya karena harta gitu ya. Banyak, nggak satu dua, banyak sekali. Lalu akan datang lagi pula seorang pencuri seraya berkata, karena benda inilah tanganku dipotong, ya dikesos. Ya, karena apa? Karena mencuri. Kemudian mereka semua meninggalkannya begitu saja tanpa mengambilnya sedikit pun. Ini ada di hadis Muslim
hadis ke 1683. Jadi teman-teman semuanya, dari ayat ini kita belajar bahwa di hari kiamat itu kita semuanya akan memperlihatkan, Allah akan memperlihatkan amal-amal kita semuanya. Dan sebab-sebabnya apa yang telah membuat kita melakukan kesalahan-kesalahan. Ya. Kemudian ayat kelima. Sebentar Mbak. Baik, berikutnya insya Allah di ayat kemudian di ayat kelima, wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Ini sama seperti ayat tadi ya, di depan bahwasanya wa adzinat li rabbiha wa huqqat, artinya memang semua alam ini tunduk dan patuh akan perintah Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang ke-6, nah ini kita akan mulai, ya ayyuhal insan. Kalimatnya bukan wa ya ayyuhalladzina amanu, tapi kalimat yang Allah berikan adalah ya ayyuhal insan. Dan kebanyakan memang di juz 30 itu gitu ya, kalau ada itu pakainya ya ayyuhal insan. Karena dia termasuk surah Makkiyah gitu ya. Di ayat ke-6 Allah mengatakan ya ayyuhal insan, wahai sekalian manusia, innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Di ayat ke-6 Allah mengatakan wahai sekalian manusia, innaka kadihun, ya sesungguhnya engkau gitu ya, sesungguhnya kalian akan bekerja sungguh-sungguh menuju Rabbmu. Ila rabbika kadhan famulaqi. Ya. Nanti apa? Maka pasti kamu akan menemuinya. Apa kata Allah? Wahai sekalian manusia, gitu ya. Jadi kita akan mendapat diri kita ini sebenarnya sedang berjalan dan berusaha menuju Allah. Seperti pada pagi hari ini, kita sebenarnya sedang berjalan kepada Allah. Kita sebenarnya sedang berusaha menuju Allah, gitu ya. Dan kita harus pahami semuanya bahwa perjalanan kita ya atau usaha kita menuju Allah itu pasti Allah kasih ganjarannya dari apa yang sudah kita lakukan. Mau yang baik, mau yang buruk, semuanya akan dicatat dengan detail dan akan diberikan pertanggungjawabannya nanti. Imam Qatadah mengatakan, Yabna Adam, wahai sekalian anak Adam, inna kadhaka la dha'ifun. Ya. Ya, sesungguhnya apa? Usaha kita itu lemah gitu ya. Faman istata'a an yakuna kadhahu fi ta'atillahi faly'amal. Maka barang siapa ya yang dia itu bisa mengusahakan ya jalan, bisa mengusahakan ini sa'i ya berarti ya. Bisa mengusahakan jalan menuju Allah, faly'amal, maka lakukan. Jadi kalau kita dikasih apa namanya? Jalan. Jalan itu berarti bisa kesempatan. Ya. Bisa fasilitas. Bisa waktu. Bisa kesehatan, ya. Bisa kemudian harta. Ya, apapun itu. Jalan menuju ini adalah
Ini adalah jalan menuju Allah. Bagaimana caranya? Saat kita diberikan kesempatan, artinya kita pakai kesempatan itu untuk menuju Allah, gitu ya. Baik melakukan kebaikan, belajar, mencari ilmu, itu semuanya kita pakai dalam rangka apa? Dalam rangka kita menuju Allah. Ya. Harta, dikasih hartanya, maka pakai untuk apa? Jalan menuju Allah. Fasilitas kasih, maka seperti yang di awal tadi kan ya, seorang bapak yang dari Kutai Timur menuju ke Tenggarong dengan motor bututnya untuk menghadiri majelis ilmu gitu kan ya. Fasilitas Allah cuma padahal ngasih fasilitasnya pakai motor butut gitu. Tapi dia berusaha untuk menuju Allah, maka itu akan mendapatkan ganjarannya. Bagaimana kita yang dikasih mobil yang nyaman gitu kan ya, mobil yang mewah apalagi gitu, cuman dijadikan jalan untuk tidak menuju Allah tuh rugi banget gitu kan ya. Rugi banget, sayang. Mobilnya udah bagus-bagus, tapi ke majelis ilmu kagak pernah dipakai gitu ya. Gak pernah mengantarkan kita ke jalan-jalan menuju Allah, maka itu menjadi hal yang sangat rugi. Maka Imam Qatadah tadi kan mengatakan, kalau ya Allah mudahkan jalan menuju Allah gitu kan ya. Karena sebenarnya jalan kita itu dhaif, artinya lemah gitu kan ya. Ya, maka dengan segala kelemahan yang kita miliki itu gitu ya, dan itu bisa menuju kepada Allah, maka lakukan. Kemudian beliau menutup wala quwwata illa billah. Kenapa? Karena yang memiliki kekuatan itu hanyalah Allah gitu ya. Jadi kita ini semuanya lemah, yang punya kekuatan itu hanya Allah. Gitu. Maka dengan kelemahan yang kita miliki gitu ya, dengan segala keterbatasan yang kita miliki, jadikan keterbatasan itu, kelemahan itu jalan-jalan menuju Allah gitu ya. Kemudian di ayat ke-7 dan 8 apa? Allah mengatakan di ayat ke-7, di ayat 8, fa'amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Dan barang siapa, katanya ya, yang nanti di hari akhir dikasih catatan amalnya dari tangan kanan, gitu ya. Fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Maka dia akan dihisab dengan hisab yang mudah. Karena apa? Sayyidah Aisyah mengatakan barang siapa yang hisabnya nanti didetailkan, ya, hisabnya tuh detail banget gitu ya, sama Allah tuh dihisabnya tuh satu gitu kan. Maka apa yang akan terjadi? Yang barang siapa yang hisabnya didetailkan, gitu ya, maka itu adalah dia akan binasa. Jadi hadis riwayat dari riwayat Sayyidah Aisyah. Rasulullah mengatakan, "Muqishal hisab udziba." Barang siapa yang dihisab secara mendetail, pasti dia akan diazab gitu ya. Auzubillah, semoga kita hisabai yasiro gitu ya. Allah menghisab kitanya dengan mudah, tidak detail banget gitu ya. Makanya hati-hati sekali dengan amal-amal kita gitu kan ya. Lalu kemudian Sayyidah Aisyah menjawab, "Ya Rasulullah, bukankah Allah mengatakan fasaufa yuhasabu hisaban yasira?" Katanya, bukankah Allah itu mengatakan pasti akan dihisab secara mudah? Kemudian Allah mengatakan laisa dzakal hisab. Yang dimaksud di ayat itu bukan hisabnya katanya, tapi itulah al-arbu, memunculkan atau memperlihatkan amal perbuatan. Karena barang siapa nuqishal hisab yaumal qiyamah wadziba. Karena barang siapa yang dihisab secara detail, pasti dia akan diazab gitu ya. Detail banget tuh Allah tuh gitu kan ya menghisabnya. Ya semoga kita itu bukan orang yang didetailkan hisabnya gitu ya. Dimudahkan gitu hisabnya. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Ya, apa?
dan dia akan kembali kepada kaumnya. Ahlihi di sini adalah kaumnya yang sama-sama beriman dengan gembira. Maksudnya apa? Jadi kalau orang udah dihisabnya hisab yang mudah gitu ya, maka ya kita akan kembali kepada keluarga kita di surga. Kita akan kembali bersama anak-anak kita di surga gitu ya. Karena orang-orang yang sama dalam keimanan ya, yang saya jelaskan di pertemuan sebelumnya gitu ya. Orang yang sama dalam keimanan ya. Orang yang sama dalam keimanan maka akan dipertemukan kembali walaupun dia nggak kenal gitu ya. Ini nggak kenal sama buyut kita yang udah beberapa generasi di atas kita, kan kita nggak kenal. Juga beberapa generasi setelah kita kan kita sudah nggak kenal gitu. Tapi kalau sama-sama dalam keimanan adalah anak keturunan kita, maka akan dikumpulkan kembali sama-sama di surga gitu ya. Maka jangan remehkan yang namanya iman, yang namanya pembelajaran tauhid gitu ya, baik di keluarga kita, di lingkungan kita sekitarnya gitu, jangan diremehkan. Kenapa? Karena itulah ya salah satunya iman itulah yang akan memberikan jaminan kita bisa berkumpul lagi atau tidak. Wa amma man utiya kitabahu. Kemudian di ayat 10, 11, 12. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri. Barang siapa yang diberikan kitabnya dari belakang, yaitu maksudnya bagaimana dari belakang. Jadi tangan kirinya dengan tangan kirinya dari arah belakang punggungnya. Ya. Jadi kita tuh dikasih apa? Dikasih kitab atau buku catatan amalan kita itu dari arah belakang. Dari arah belakang nanti kita ngambilnya bagaimana? Ngambilnya itu pakai tangan kiri. Yang tangan kiri kita itu mengambil dari apa ini namanya? Punggung kita gitu ya. Ya, seperti itu. Maka apa? Fasaufa yad'u subura. Maka dia akan berteriak, celakaku gitu ya. Wa yasla sa'ira. Kenapa? Karena dia sudah pasti merugi. Berada di mana? Berada di neraka yang menyala-nyala. Innahu kana fi ahlihi masrura. Kok kenapa ini ada juga kalimatnya? Sesungguhnya dia dahulu di dunia. Jadi innahu kana fi ahlihi masrura ini bukan dia bergembira dia masuk ke neraka, bukan. Tapi maksudnya di sini adalah Allah memberikan pelajaran kepadanya bahwa sesungguhnya dia dahulu di dunia itu bergembira di kalangan kaumnya yang sama-sama kafir. Jadi kalau perbedaannya kalau orang mukmin gitu ya, itu bergembiranya di mana? Di akhir. Kalau orang kafir tidak percaya kepada Allah, mendustakan Allah, tidak beriman, maka dia itu bergembiranya di mana? Di dunia. Jadi nggak usah heran kalau misalkan orang-orang kafir kok orang-orang non-muslim enak ya hidupnya gitu ya. Kayaknya semua kebutuhan dia terpenuhi gitu kan ya. Kehidupan dia hartanya banyak gitu kan ya. Fasilitas hidupnya juga enak gitu kayak ya nggak apa-apa gitu ya. Kenapa ya? Karena ini perbedaannya. Wa innahu kana fi ahlihi masrura. Jadi Allah kasih tahu bahwa perbedaannya itu adalah kalau orang mukminnya gembiranya di akhirat. Kalau sekarang kita capek, kalau sekarang kita banyak ujian, kalau sekarang kita lagi banyak Allah kasih apa namanya ujian-ujian hidup gitu ya. Maka memang dunia ini tempatnya capek bagi orang mukmin. Istirahatnya di mana? Di surga, gitu ya. Kemudian apa? Ayat berikutnya
innahu dhanna alla yahur. Jadi ciri-cirinya ini ibu-ibu mungkin bisa ini ya. Jadi ciri-cirinya orang-orang yang dia itu mendustakan Allah gitu kan ya. Nah, jadi tapi perlu difahami juga bahwa mendustakan Allah itu bisa jadi bukan cuma orang kafir ya. Ya bisa jadi dia KTP-nya orang Islam gitu kan ya, tapi kemudian tetap aja gitu dia mendustakan Allah, mendustakan ayat-ayat Allah, tidak mengikuti apa namanya yang diperintahkan sama Allah itu sama aja gitu ya. Nah, apa ciri-cirinya? Yang pertama itu kan tadi kan innahu kana fi ahlihi masruro. Jadi cirinya adalah dia di dunia apa? Di dunia itu dia bersenang-senang. Kerjaannya tuh senang-senang aja ibu-ibu. Waktunya sholat, nggak mau sholat. Ini kalau orang muslim ya. Kalau orang kafir kan ya memang mereka nggak sholat gitu. Kerjaannya tuh maunya senang-senang di dunia gitu. Waktunya sholat, nggak mau sholat. Waktunya zakat, nggak mau mengeluarkan zakat gitu ya. Waktunya puasa, banyak alasan. Waktunya haji, apalagi gitu kan ya. Oh, dikasih kesempatan untuk bisa berhaji, dikasih kemudahan untuk berhaji, banyak alasannya. Di dunia dia bersenang-senang. Kemudian innahu dhanna alla yahur. Orang-orang yang seperti ini juga mengira dia tidak akan kembali kepada Allah. Mengira akan kembali kepada Allah. Dia kira bahwa ya dunia ini saat di akhirat ya orang udah mati aja. Nggak bakalan kembali ke Tuhannya atau bagaimana, atau dia langsung masuk surga gitu ya. Ada lagi yang dia reinkarnasi gitu kan ya. Itu ciri-ciri dari orang-orang yang ya yasla sa'iro, akan dimasukkan ke dalam neraka. Innahu dhanna an la yahur. Kemudian makanya Allah langsung balas dengan ayat berikutnya, bala. Ya, apa kata Allah di ayat 15? Bala, bukan demikian. Gitu ya. Inna rabbahu kana bihi basira. Bukan demikian. Kenapa yang benar itu sesungguhnya inna rabbahu kana bihi basira. Allah maha melihat. Maha melihat apa yang dilakukan. Gitu ya. Baik dilakukannya dengan secara sembunyi-sembunyi atau yang terang-terangan dilakukan. Kemudian di ayat 16, 17, 18 Allah bersumpah, fala uqsimu bisyafaq wal laili wama wasaq wal qamari idza tasaq. Kenapa tiba-tiba di pertengahan ayat gitu ya Allah bersumpah, di pertengahan surah gitu ya Allah bersumpah, padahal kan di awal-awal itu kan udah pakai sumpah, pakai sumpahnya idza sama'u syaqqat wa adzi rabbiha wa huqqat gitu kan ya. Di awal-awal udah bersumpah, terus di tengah-tengah ayat, di tengah-tengah surah Allah kembali bersumpah. Sumpahnya dengan apa? Fala uqsimu bisyafaq. Aku bersumpah dengan cahaya merah di waktu senja. Di ayat 16 sumpahnya Allah dengan apa? Syafaq atau ufuk ya. Senja merah. Kemudian sumpah dengan apa? Walaili wama wasaq, malam hari. Malam hari dan apa yang diselubunginya. Artinya memang hampir semua ayat ya, seperti juga di surah Al-Falaq gitu kan ya. Itu kan bagaimana kejahatan malam hari. Ya, karena malam hari itu saatnya manusia terlelap, saatnya manusia pada titik terendah ya di dirinya, maka kejahatan-kejahatan itu muncul. Ya, baik kejahatan fisik ataupun kejahatan-kejahatan yang melalui media-media yang tidak terlihat ya. Seperti sihir, santet,
dan macam-macamnya itu ilmu-ilmu sihir itu ya. Itu bekerja dengan baik itu saat kapan? Saat malam hari. Kenapa? Karena manusia yang terjaga gitu kan ya. Makanya kenapa Allah meminta gitu ya, bukan menyuruh tapi meminta gitu kan ya, sunnah saja gitu ya. Kita hidupkan malam itu dengan ya mulail, atau kalau lagi haid ya nggak apa-apa tetap bangun tapi nggak qiyam gitu ya, mempelajari Al-Quran atau murojaah atau belajar gitu kan ya, banyak yang bisa kita kerjakan di malam hari itu gitu kan ya. Itu kita dalam keadaan terjaga kepada Allah. Nah, insya Allah hal-hal yang seperti itu tidak akan bisa gitu kan ya. Atau sebelum tidur ya kita minta Allah menjaga kita gitu, dengan sunah-sunah tidur sebelum tidurnya kita lakukan. Fala uqsimu bisyafaq wal laili wa ma wasaq, kemudian wal qamari idza tasaq, dan sumpah dengan bulan gitu ya. Bulan itu dengan apa? Jika menjadi purnama, bulan purnama. Ya. Kenapa? Kenapa di tengah-tengah surah seperti yang saya jelaskan tadi? Kenapa di tengah-tengah surah kemudian Allah menjedaknya gitu ya dengan sumpah? Karena ternyata Allah ingin pahamkan kita semuanya bahwa gitu ya. Wallahu qadirun ala kulli syai'. Allah itu maha qadir, maha mampu untuk melakukan apapun. Makanya dijawab, atau jadi ada namanya kalau dalam Al-Quran atau teman-teman yang mungkin belajar bahasa Arab gitu ya, ada namanya qasam dan jawabul qasam. Sumpah dan jawaban atas sumpah itu ya. Nah, tadi dengan apa? Dengan syafaq, kemudian lail, kemudian qamar gitu ya. Jawaban dari sumpahnya itu ada di ayat 19. Apa Allah mengatakan di ayat ke-19? La tarkabunna tabaqan nang tabaq. Allah ingin memahamkan kita semuanya bahwa kita sebagai manusia, dan ini nih akan ke mana? Ini kita akan masuk kepada bagaimana hakikat kita sebagai manusia. Di ayat 19 Allah mengatakan la tarkabunna tabaqan aw tabaq. Ya. Sesungguhnya kamu melalui tingkat demi tingkat dalam kehidupan. Ya. Mengalami apa? Fase demi fase dalam kehidupan. Kalau dalam tafsir Ibnu Katsir itu mengatakan bahwa tobakon nang tobak ini maksudnya adalah maksudnya di sini tingkatan kehidupan ya, dari satu keadaan kepada keadaan yang lainnya gitu ya. Ada ini hadis dari Imam Bukhari meriwayatkan dari Mujahid, yes, dari Ibnu Abbas. Kalimat tarkabunna tabaqan nam tabaq ini diartikan bahwa kita itu akan menemui dari satu keadaan ke keadaan yang lainnya. Nggak ada orang yang hidupnya itu senang terus, nggak ada. Nggak ada orang yang hidupnya itu menderita terus, nggak ada. Semuanya tuh Allah pergilirkan gitu ya. Jadi kalau hari ini kita senang, kita harus apa panduannya? Panduannya adalah tetap dalam keadaan senang ataupun dalam keadaan susah gitu ya, dalam keadaan bahagia ataupun dalam keadaan tidak bahagia gitu kan. Kita lagi di bawah ataupun kita lagi di atas gitu ya, tetap panduannya adalah terus mengingat Allah di setiap keadaan. Jangan pas lagi sedih aja kita ingat Allah, pas lagi susah aja kita ingat Allah, pas lagi senang kita lupa sama, pas rezekinya berlimpah-limpah banyak gitu kita lupa, tapi pas giliran duit kita tinggal 5.000 di dompet gitu ya, kita baru nangis-nangis sama Allah, ya Allah besok saya makan apa ya Allah gitu. Makanya kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan mengatakan begini, Rasulullah tidak
sebenarnya kan begini, kalau Allah mau mencukupkan semua, mau ngasih fasilitas yang serba luar biasa untuk Rasulullah itu mudah bagi Allah ya kan, gitu ya. Ditawarkan juga gitu. Tapi apa kata Rasulullah? Tidak ya Allah. Kenapa? Karena aku ingin gitu ya. Aku ingin menikmati setiap hariku bergantung kepadamu. Ya, jadi Rasulullah tuh nggak mau semua fasilitas dunia tuh dikasih. Karena Rasulullah tuh pengen setiap hari tuh beliau menikmati gitu ya, meminta. Kenapa? Karena orang kalau lagi butuh kan nikmat banget ya. Nangis-nangis gitu. Orang lagi butuh, orang lagi sedih, orang lagi kepepet. Dan enak banget gitu kalau lagi sampai nangis-nangis sama Allah. Rasanya tuh lega kan seperti itu. Rasanya tuh nikmat gitu. Jadi latar kabunna tobakon nam tobak. Kita itu akan mengalami keadaan demi keadaan yang lain. Nggak ada yang sama. Ada juga yang mengatakan bahwa latar kabunna tobakon nam tobak ini maksudnya adalah orang Islam yang mengikuti orang-orang Yahudi dan Nasrani. Artinya sedikit demi sedikit orang Islam mengikuti sunnah-sunnahnya orang Yahudi dan Nasrani. Kebiasaan-kebiasaannya orang Yahudi dan Nasrani. Ya. Fama lahum. Kemudian di ayat berikutnya. Fama la yu'minun wa idza quri'a alaihimul qur'anu la yasjudun. Jadi apa kata Allah? Kan sudah paham nih. Kalau tadi tuh Allah akan mempergilirkan dari keadaan yang satu ke keadaan yang lainnya, gitu kan ya? Sebentar, Mbak. Sebentar Mbak, saya izin 5 menit sebentar ya. Baik, saya lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma lahum la yu'minun. Kenapa kemudian orang-orang ini tidak mau beriman, malah mendustakan Allah? Fama lahum la yu'minun. Itu ya. Ini adalah kalimat ya, pertanyaan. Kenapa orang-orang malah tidak mau beriman kepada Allah padahal semua tanda-tanda kekuasaan Allah itu ada di depan matanya? Wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun. Dan kenapa ya? Saat dibacakan Al-Qur'an ya tidak juga tunduk gitu kan? Kenapa kita saat dibacakan Al-Qur'an tidak bergetar hati kita? Kenapa saat kita dibacakan Al-Qur'an tidak juga membuat kita tunduk kepada Allah? Kenapa saat dibacakan Al-Qur'an kita masih juga sombong? Kenapa saat kita masih dibacakan Al-Qur'an tidak ada bekas-bekasnya sama sekali Al-Qur'an di hati kita? Na'udzubillahi min dzalik ya. Karena orang-orang yang seperti ini ya Allah mengatakan balil ladzina kafaru yukadzibun. Orang-orang yang seperti ini Allah sifati dengan orang-orang yang inad. Apa? Inad. Apa itu inad? Inad itu keras kepala. Keras kepala tuh inad itu seperti Bani Israel. Allah gambarkan kaum yang memiliki sifat inad itu adalah seperti Bani Israel. Sudah
terlihat di depan mata mereka itu ayat-ayat Allah yang jelas, begitu jelas. Bagaimana Nabi Musa membelah lautan di mereka. Bagaimana kemudian sihirnya itu kemudian bagaimana sihirnya di para penyihir itu ya dikalahkan oleh mukjizatnya Nabi Musa. Bagaimana Nabi Musa itu banyak sekali mukjizatnya. Tapi apa yang mereka lakukan? Tadi famalahum la yu'minun ya, atau balil ladzina kafaru yukadzibun. Orang-orangnya inad. Orang-orang yang keras kepala. Wallahu a'lamu bima yu'un. Padahal itu mengetahui apa yang manusia kerjakan. Kemudian lihat di ayat berikutnya fabashirhum. Maka berikanlah kabar gembira kepada mereka. Bayangin. Apa kabar gembiranya? Kabar gembiranya adalah bi'adzabin alim. Ini juga kalau dalam bahasa Arab itu adalah majas. Dalam bahasa Indonesia juga ada majas kan. Dalam bahasa Arab juga ada majas. Kenapa ini azab tapi kok kalimatnya diksinya yang Allah kasihkan tuh dengan bisyarah atau kabar gembira gitu. Nah, ini kabar gembira yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah untuk mengejek. Adalah ejekan, majas sukhriyah, untuk ejekan. Dan ada ya bahasa Indonesia itu majas sarkasme ya, kalau nggak salah ya itu ya. Majas yang untuk ejekan gitu. Nah, dalam bahasa Arab juga ada namanya majas untuk mengejek. Salah satunya kalimat ini, kalimat bisyarah, kalimat kabar gembira, tapi kalimat setelahnya itu adalah dengan azab gitu ya. Kemudian ayat terakhir Allah mengatakan apa? Tapi gitu ya, ditutup dengan kalimat illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal sholih. Orang-orang yang memadukan. Ini selalu di mana-mana di ayat-ayat Al-Qur'an. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Artinya apa? Perpaduan antara iman dan amal sholih. Perpaduan harus ada namanya perpaduan antara apa? Antara iman dan amal sholih. Cukup beriman doang, tapi harus beramal sholih. Gak cukup beramal sholih doang, tapi harus punya iman. Ya, amal sholih dan iman ini maka apa yang akan dapatkan? Falahum ajrun ghairu mamnun. Maka mereka akan mendapatkan pahala yang tidak terputus. Tidak akan terputus. Kapan ini? Di mana? Di surga. Saat di surga ada udah tenang-tenang, udah nikmat-nikmat ya. Insyaallah. Nah, itu ibu-ibu semuanya di surah Al-Insyiqaq. Semoga ada pelajaran dan ada manfaat yang bisa kita dapatkan dari tadabbur kita pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup dulu dan jika ada pertanyaan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya. Jazakillah khair kepada Ustazah Oci atas materinya.
tentang tadabbur surah Al-Insyiqaq ya, yang ternyata di dalamnya dibahas tentang bagaimana hakikat hidup sebenarnya. Semoga bisa menjadi pengingat bagi kita semua. Baik, Mbak-mbak sekalian, mungkin ada yang mau ditanyakan. Mungkin ada beberapa menit ini kita bisa gunakan untuk bertanya jawab ya. Silahkan, Mbak-mbak sekalian bisa langsung buka mikrofonnya ya jika ada yang mau bertanya. Gimana Mbak-mbak, adakah yang mau ditanyakan atau mau di-sharingkan? Boleh, silahkan bisa langsung hidupkan mikrofonnya. Atau dari teman-teman pengurus Rodatul Kolbi ini ada yang mau ditanyakan kah atau di-sharingkan? Mbak-mbak. Ada sudah ya, insya Allah. Sudah. Kalau ada Mbak Ira. Ustazah, layarnya bisa ditutupkan kok saja, tolong, nggak kelihatan. Apa Mbak? Tampilan tulisannya ini saja kayak mana cara ngeluarkannya ya? Yang mana Mbak? Papan tulisnya ini sudah. Oh belum ya? Astagfirullah, ya, oke. Alhamdulillah bisa kelihatan Ustazah. Izin bertanya Ustazah. Ya bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ini banyak sekali catatan yang tadi sudah saya dapatkan dari tadabbur kita pada pagi hari ini. Ada satu yang tadi saya sempat catat dan ingin saya tanyakan Ustazah, kan tadi di ayat 7 sampai 8 Sayyidah Aisyah mengatakan barang siapa yang hisabnya itu didetailkan oleh Allah maka dia akan binasa gitu ya Ustazah. Nah, kita kan kemudian berdoa semoga kita mendapatkan hisab yang mudah. Tetapi apakah saja ada penyebab kenapa sih kita itu mendapat hisab yang detail gitu? Atau mungkin ada perbuatan dosa apa yang harus kita hindari jangan sampai kita bisa mendapatkan hisab yang detail itu tadi Ustazah. Itu pertanyaan saja. Jazakillah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa nih pertanyaannya Mbak Ira. Ya, bismillah ya. Coba saya jawab gitu. Jadi memang kan ada satu hal ya yang harus kita lakukan sebenarnya sih gitu. Nah, kita lakukan aja dulu gitu kan ya. Yaitu apa? Sholat, menyempurnakan sholat. Ya, menyempurnakan sholat itu. Karena kan ya sholat itu awwalu ma yuhasabu yaumul qiyamah. Yang pertama kali amal yang akan dihisab pada hari kiamat itu kan adalah sholatnya. Kalau sholatnya sudah benar, yang lainnya tuh udah oke gitu loh Mbak. Jadi sholat tuh udah kayak kalau sholatnya udah oke gitu, semua amal tuh oke, nggak detail, nggak bakalan didetailkan gitu kan ya. Karena sholatnya udah oke. Nah, masalahnya kita ini kan nggak tahu mana sholat kita yang diterima kan gitu ya. Kita kan nggak tahu kan dari sejak kita balik sampai sekarang kita hidup itu kita kan nggak ada yang tahu mana sholat kita yang diterima sama Allah, mana yang benar-benar khusyuk pun kita nggak tahu yang mana kan gitu. Jadi maka terus berusaha saja gitu ya untuk menyempurnakan sebab-sebab sempurnanya sholat kita gitu. Ya makanya perlu banget tuh yang namanya kita pelajari tentang fikih sholat gitu ya.
Tapi kan sebelum fikih sholat kan ada namanya tuharoh. Kenapa? Karena kan sebelum sholat itu kita kan ada wudhu, ada bab bersuci, iya kan? Nah makanya itu harus dipelajari ilmunya. Cara bagaimana untuk kan kita kan kalau misalkan ya ada pelatihan cara sholat khusyuk gitu, ya sama aja kalau kita nggak paham tata caranya yang tentang fikih toharohnya, ya kan? Fikih sholatnya kita nggak paham juga ya sama aja gitu. Gimana mau sehusyuk apapun itu ya, ya kalau apa namanya ini apapun kita nggak bisa, tetap aja nggak tahu diterima apa enggak gitu. Jadi menyempurnakan sebab-sebab untuk kita bisa menyempurnakan sholatnya berarti harus paham ilmu tentang sholat. Ya karena ilmu tentang fikih lah, fikih toharoh, fikih ibadat tuh selesailah kita gitu. Nggak harus detail banget gitu ya. Yang dasar-dasarnya kita sudah paham lah gitu. Terus kemudian yang kedua, yang perlu kita hindari adalah dari menzolimi hak orang lain. Kenapa? Karena kalau Allah tuh ya maksudnya gini, Allah tuh selalu mendahulukan haknya orang kan, haknya manusia kan. Kalau haknya Allah tuh kan kayak contohnya gini, haknya Allah tuh kan kita sholat ya, kan? Tapi saat kita mau sholat nih udah azan, dalam keadaan lapar banget gitu ya. Terus kemudian makanan juga sudah ada, ibaratnya makanan tinggal makan. Yang suruh didahulukan apanya? Makan kan? Suruh makan dulu kan? Hak Allah tuh nanti nggak apa-apa, tapi kita suruh makan dulu gitu. Biar apa? Biar saat kita sholat tuh khusyuk. Biar saat kita sholat tuh nggak mikirin makanan kan begitu. Gitu kan ya. Nah itu kalau hak Allah tuh masih ngasih penangguhan gitu. Kalau haknya manusia nggak bisa. Kalau haknya manusia harus segera kita selesaikan. Apalagi itu kita nggak tahu kita kapan kita wafat kan seperti itu. Jadi kita harus pahami hak-hak manusia itu apa aja, banyak. Hak manusia itu haknya manusia sebagai manusia, ibaratnya sebagai orang sosial gitu kan ya, berarti kita harus bermuamalah dengan baik. Haknya manusia dalam hartanya, kita harus menjaga hartanya orang-orang gitu kan ya. Biasanya ini pembahasannya nanti haknya manusia itu pada hutang gitu ya, nggak cuma hutang sih gitu ya, nggak cuma hutang, tapi kalau hutang itu juga salah satunya lah gitu kan, seperti itu Mbak Ira. Jadi melakukan belajar tentang sholat, menyempurnakan itu gitu kan ya, karena itu kita berusaha untuk agar bisa sholat kita minimal ada yang diterima lah sama Allah gitu kan ya. Sama hati-hati dengan haknya manusia agar kita tidak hisabnya tidak detail gitu kan, seperti itu. Haknya manusia itu berkaitan juga dengan amanah ya. Nah, itu juga haknya manusia ya. Dan kita semua dikasih amanah sama Allah, nggak ada orang yang bebas dari amanah tuh, nggak ada. Semuanya punya amanah gitu kan, seperti itu. Bedanya adalah banyak apa ndak amanahnya, itu aja. Ya, itu insya Allah Mbak Ira. Subhanallah, jazakillah khair Ustazah. Kayaknya ini nanti ada lagi fikih tohar lagi ya Ustazah. Fikih salat lagi kajiannya Ustazah. Fikih toharoh lagi ya, nggak selesai-selesai di fikih toharoh. Ulang lagi dari awal Ustazah. Ya, insya Allah. Jazakillah khair Ustazah jawabannya. Ya, afwan. Alhamdulillah. Jazakillah khair Ustaz Zahira tadi pertanyaannya ya. Mungkin ada teman-teman lagi yang mau bertanya. Tadi Ustazah Naila kayaknya Mbak Rizky. Ya, saya izin bertanya Ustazah ya. Naila. Oh ya. Silahkan Mbak Naila. Syukran Mbak. Afwan Ustazah, ini tadi melanjutkan yang pertanyaannya Mbak Ira itu ya, yang tadi kan Ustazah jelaskan terkait dolim itu ya Ustazah. Kepada hak manusia gitu. Khawatirnya itu misalnya ya, kayak kita pernah memimpin kayak organisasi gitu, mungkin masih kecil-kecil atau jadi pengurus gitu kan. Nah kan itu kadang-kadang kan ada subjektif, ada objektif ya Ustazah. Penilaian itu maksudnya gimana ya kalau misalnya ya maksudnya kita berusaha yang terbaik, tapi misalnya kan selalu ada pihak yang
oh ini kok kayaknya lebih mementingkan apa pentingannya anggota yang ini ya dibandingin yang ini gitu misalnya kan itu kan Mm-mm. hal-hal seperti itu yang kadang-kadang uncontrollable itu seperti itu gimana ya Ustazah menghindarkannya gitu karena kadang-kadang kan ada juga slogan yang bilang nggak bisa membuat senang semuanya atau gimana itu gimana ya khawatir kita kayak masih ada kurang-kurang di situ gitu itu apakah misalnya kalau kita setelah apa misalnya waktu LPJ terus kita minta maaf ke semuanya itu bisa ini atau gimana ya Ustazah ininya tuh Iya, kayak iya. khawatir ada yang kelewat di situ sih Ustazah. Syukran Ustazah. Iya, nah, Masya Allah ya. Ya ini juga saya yakin mungkin mewakili semua teman-teman yang pastinya kita semua udah pernah jadi pengurus dan macam-macamnya. Oke, sekarang ya hal-hal yang tidak bisa di luar kontrol kita ya, misalkan pendapat orang lain tentang apakah sebenarnya itu ideal apa enggak gitu kan, itu nggak bisa kita kontrol gitu, maka itu enggak masalah karena itu kan di ranah di luar kontrol kita gitu ya. Yang jelas yang penting gitu karena kita sudah melakukan apa yang ibaratnya kalau di organisasi dan macam-macam kan ada ART ya gitu kan. Maksudnya kita sudah melaksanakan lah itu semuanya, melaksanakan sebisa mungkin tanggung jawab. Dan kan juga kita punya masa. Jadi saat kepengurusan itu kan punya masanya itu kan ini kan misalkan cuma setahun atau cuma 2 tahun, itu kan masa yang relatif singkat untuk melaksanakan semua tanggung jawab yang ada di situ kan seperti itu. Maka memang hal-hal yang itu tidak bisa terjangkau oleh kita dan kita sebenarnya sudah berusaha untuk melaksanakannya yang terbaik gitu ya, insya Allah itu tidak masalah. Ya insya Allah dengan kita meminta maaf ya tadi ya kan biasanya juga kalau LPJ gitu kan pasti kan ada kalimat itu gitu ya, dan kita harapannya kalimat-kalimat yang minta maaf atas segala kekurangan yang ada dalam pengurusan kita itu tuh bukan kalimat apa sih formalitas gitu, tapi emang itu lahir dari hati nurani kita sendiri gitu ya, lahir dari hati kita meminta maaf atas segala kekurangan yang pasti kalau menuju sempurna untuk melaksanakan hak hak manusia itu sebenarnya memang nggak mungkin juga gitu kan ya, secara sempurna kita hanya sedang berusaha menuju sempurna gitu kan ya. Kalau yang penting kita sudah melaksanakannya dengan berusaha menaati terus kemudian berusaha tetap dalam koridor syar'i, tetap dalam koridor syariatnya Allah, ya insya Allah itu sudah memenuhi gitu ya, pemenuhan haknya manusia gitu, insya Allah Mbak Nai. Baik, syukran Ustazah. Jazakallah khair. Ya, afwan. Silakan. Ada lagi? Jam 8 ya Iya, di Kalimantan. iya jam 8 sudah. Gimana teman-teman ada yang mau ditanyakan lagi? Mungkin kalau ada satu lagi kali ya Ustazah ya. Iya, kalau ada satu lagi aja. Iya. Adakah dari teman-teman pertanyaan? Insya Allah nggak ada Mbak Rizky. Oh iya. Ya, alhamdulillah tadi sudah ada 2 pertanyaan melengkapi materi yang sudah diberikan oleh Ustazah Oci tadi ya, tentang hakikat hidup. Nah, semoga bisa menjadi pengingat bagi kita semua dalam menjalani hidup, terutama pesan yang paling utama tadi ya, menjaga sholatnya ya Ustazah. Yang paling utama ketika menyempurnakan sholatnya, memperbaiki sholatnya, maka amalan-amalan yang lain juga akan ikut baik juga. Ya itu saja mungkin sekali lagi kami ucapkan jazakillah khair kepada Ustazah Hoci atas materi yang diberikan. Mungkin kita tutup ya Ustazah ya kajian hari ini. Mungkin sebelum ditutup saya kembali menginformasikan ya teman-teman sekalian tentang kajian dari Rumah
Quran Rodatul Kolbi bekerja sama dengan One Day One Juz Pasir, insya Allah akan mengadakan kajian Tarhib Ramadan ya. Ya, ini ada ditampilkan di layar. Kajian Tarhib Ramadan temanya tips asyik anti bosan baca Quran. Pada tanggal 25 Februari ya, hari Ahad, jam 8 di Aula Masjid Agung. Ini agenda ini akan diisi oleh pemateri Ustadz Rizky Maulana LC ya. Jadi beliau adalah asli orang Pasir ya, dasar dari Longikis. Beliau menempuh sekolah di Pasir, kemudian kuliah di Universitas Al-Azhar Mesir ya. Beliau alumni, kemudian sekarang beliau sebagai pengasuh atau pimpinan kepala asrama di SMP dan SMP IT Al-Khawarizmi. Nah, ini agendanya gratis ya dari Odes dan Rodatul Kolbi. Jadi teman-teman yang mau berminat untuk ikut silahkan daftar kepada kami atau bisa juga ajak teman-teman yang lain, terbuka untuk ikhwan dan akhwat kayak ini. Ya, jadi silahkan kita sama-sama mengkaji ilmu untuk menyambut bulan Ramadan ya. Ya, mungkin itu informasi dari kami. Ada tambahan kah dari teman-teman pengurus? Atau Foto bersama dulu, Mbak. oh, foto bersama. Oh ya. Foto bersama ini insya Allah akan dipandu oleh Ustazah Mbak Indah ya. Yang silakan Mbak Indah. Oh ya, karena saya pakai HP, Ustaz Zaira, ada yang mau, Mbak Indah ada ya? Atau enggak ada? Saya juga pakai HP ini, Mbak Indah. Oh iya, Bisa kah? Mbak Indah ada kah? Atau Mbak Ratna bisa bantu? Pakai HP juga, Mbak. Sama. Kalau pakai iPad bisa kan? Bentar, Mbak. Pakai HP bisa sih, tapi pakai ini apa? Berapa kali foto ya? Ya, beberapa kali foto. Ini juga. Ya, nggak Ya, nggak apa-apa apa-apa, ya. Mbak Rizky. Kita coba ya. Ya udah. Silakan teman-teman bisa buka kamera, kita foto, dokumentasikan sebentar ya. 1, 2, 3. Layar berikutnya. Layar berikutnya sebentar. 1, 2, 3. Ya. Layar berikutnya lagi. 1, 2, 3. Kemudian banyak layarnya, Masya Allah ya. Pesertanya banyak. 1, 2, 3. Sampai. Ya. 1, 2, 3. Ya ini. Ini terakhir ya. 1, 2, 3. Ya, Alhamdulillah, Masya Allah ya, peserta hari ini
Alhamdulillah banyak sekali ya. Hampir mencapai 50, 48 sampai 50 orang ya. Barakallah teman-teman. Terima kasih kami ucapkan atas kehadirannya. Semoga apa yang kita pelajari ini bisa bermanfaat dan bisa kita aplikasikan, laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin kita cukupkan ya, teman-teman pengurus. Ada lagi kah yang mau disampaikan? Cukup, Mbak. Silahkan, Mbak. Cukup. Ya, alhamdulillah. Kita cukupkan agenda kajian hari ini dengan sama-sama membaca istighfar. Astagfirullahaladzim. 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 Kemudian kita sempurnakan dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, saya sebagai MC mohon maaf jika ada salah dan khilaf dalam memandu kegiatan hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan semuanya. Izin live ya. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Afwan semuanya.